Nama saya Akhwaf Habibur Rahman Dari mana antum? dari Lombok. Apakah sudah ada kegiatan di institusi antum dalam rangka keagamaan terkait lingkungan hidup atau perubahan iklim? Ya, kami untuk lebih jelasnya dari institusi pendidikan pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren kami namanya Nurul Haramain, berada di Lombok, dan terkait khusus untuk isu-isu tentang lingkungan. Pondok pesantren kami alhamdulillah di Lombok sendiri sudah dikenal sebagai pondok pesantren kitab hijau. Ya. Artinya kalau di tempat lain mungkin pondok pesantren itu adalah yang fokus kepada pelajaran-pelajaran atau pembelajaran tentang agama sehingga biasa dikenal dengan kitab kuning begitu kan, dengan kitab-kitabnya. Namun kami di institusi kami di Pondok Pesantren Nurul Haramain di Lombok terkenal di tengah masyarakat sebagai pondok pesantren kitab hijau, yang artinya memang sudah lama sekali pondok kami ini fokus atau bergerak di bidang lingkungan, dimulai sejak tahun 2000 ya, 2000-an kurang lebih. Kegiatan yang kami lakukan pertama bermula dari khususnya ya dalam bidang penghijauan. Jadi kalau di Lombok sendiri ya kurang lebih sudah ratusan hektar lahan, dan kemudian ada juga jutaan pohon ya, yang sudah kami tanam. Kemudian juga masih berlanjut sampai sekarang, cuman pada belakangan ini kami berfokus kepada mengembalikan martabat sungai kalau sekarang seperti itu. Jadi kami berusaha untuk membersihkan dan memperindah dan juga memproduktifkan sungai-sungai khususnya yang ada di pondok-pondok pesantren seperti itu. Apakah secara pribadi pondok antum memperhatikan bahwa iklim tentang mempengaruhi Asia Tenggara dan dampaknya terhadap masyarakat di wilayah antum? Ya, tentu saja ya. Sebagai pondok pesantren yang berada di Lombok, ya, yang dimana Lombok itu terkenal dengan wilayah selain 1000 masjidnya ya, tapi ada juga sebutan Lembah Rinjani. Ya. Dan biasanya wilayah-wilayah yang berada di daerah pegunungan tentu biasanya adalah daerah-daerah yang subur. Tapi kemudian kami yang merasakan dampak dari perubahan lingkungan itu, yang seharusnya, yang biasanya wilayah kami itu sejuk, segar, ini mungkin dari segi cuacanya ya, itu sangat-sangat terasa bagaimana seolah kami tidak berada di daerah pegunungan yang harusnya sejuk gitu kan, tapi kok lama-kelamaan menjadi gerah, panas. Kemudian airnya juga sudah mulai berkurang. Kemudian dari situlah langkah-langkah itu kemudian kita kembangkan menjadi gerakan-gerakan dalam bidang lingkungan tadi. Fokus dalam, apalagi kami sebagai pondok pesantren ya, mungkin orang-orang akan bingung juga kenapa tidak fokus ke masalah ngaji misalnya kan, yang seperti jamak yang diketahui oleh masyarakat, ngaji, belajar dan seterusnya. Tapi kami juga berfokus untuk merehabilitasi lingkungan karena berawal dari perubahan lingkungan itu yang kami rasakan secara pribadi juga di pesantren, dan ya mau tidak mau karena sini sudah menjadi fakta dan dirasakan semuanya. Jadi kalau kami tidak merasakan, itu sebenarnya bukan tidak merasakan, berarti dia mungkin abai lebih tepatnya. Jadi ya sungguh sangat terasa di wilayah kami, sehingga kami melakukan gerakan-gerakan lingkungan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Apa tanggung jawab pemuka agama terhadap perubahan iklim? Tanggung jawab pemuka agama ya sama seperti tanggung jawab yang lain ya.
Artinya kita tidak boleh hanya memfokuskan pemuka agama untuk berfokus dalam bidang keagamaan saja, ya, sehingga menganggap isu lingkungan itu seolah-olah bukan bagian dari agama, ya. Tapi sebenarnya itulah juga justru yang paling besar isu tentang lingkungan ini atau tentang bumi ini, karena bumi ini akan adalah wadah, yang dimana kalau kita tidak punya wadah, artinya kita tidak akan bisa menyampaikan atau berdakwah tentang akhlak ataupun tentang Islam ataupun tentang agama yang diperintahkan kita untuk mendakwahkan itu. Jadi pemuka agama pun sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membawa atau membahas masalah lingkungan ini, karena mungkin beberapa dari kita banyak yang menganggap bahwasannya pemuka agama ya fokusnya hanya masalah keagamaan saja, sehingga menganggap kemudian mengesampingkan isu lingkungan, seolah-olah isu lingkungan itu bukan bagian dari agama, padahal itu adalah justru berkaitan dengan agama itu sendiri, ya. Bagaimana Anda melihat upaya Majelis Hukama Muslimin dalam menghadapi isu perubahan iklim? Ya, di zaman sekarang ini karena aliran ya informasi yang sangat deras, ya, banjir informasi di mana-mana, sehingga jarang kita bisa memilah dan memilih mana isu-isu yang penting ya untuk kita perhatikan. Maka di zaman yang sekarang ini dengan situasi dan kondisi yang teknologi juga yang begitu maju dan pesat, sehingga informasi juga banyak yang mengalir dan banjir informasi, sehingga beberapa isu-isu mungkin perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Nah, ketika Majelis Hukama Muslimin ini kemudian memberikan perhatiannya kepada isu tentang lingkungan ini, maka saya sangat secara pribadi sangat optimis ya, isu lingkungan ini akan mendapatkan perhatian lebih luas lagi, ya, karena kita tahu bahwasanya isu lingkungan ini sangat mendesak ya, dan fakta yang terjadi juga sangat memerlukan perhatian orang banyak. Tapi itu lagi kembali karena aliran informasi yang begitu banyak, sehingga mungkin banyak orang-orang yang luput dari memperhatikan isu ini, sehingga ketika ada suatu forum atau kegiatan yang diinisiasi oleh organisasi yang besar, maka tentunya ini akan lebih bisa membawa orang yang banyak untuk memperhatikan isu tersebut. Nah, ini Majelis Hukama Muslimin dengan kebesaran organisasinya ini, insya Allah saya yakin akan mampu untuk menarik orang banyak untuk lebih memperhatikan isu tentang lingkungan ini. Baik, apa pesan dari Nurul Haramain kepada dunia untuk memikul tanggung jawabnya terhadap isu-isu iklim? Ya, siap. Kami di Nurul Haramain di Lombok mempunyai satu falsafah di pondok pesantren kami, yaitu Nurul Haramain for the world, ya, Nurul Haramain untuk dunia. Jadi memang kami menyiapkan santri dan santriwati kami itu untuk menjadi penduduk dunia. Nah, artinya di sana ketika kita siapkan untuk menjadi penduduk dunia, maka mereka dengan segala tanggung jawabnya juga harus menjaga tempat mereka akan tinggal nanti. Ya, akhirnya termasuk juga kemudian menjaga dunia itu. Maka kemudian kami lengkapi lagi dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di mana Rasulullah bersabda, tahaffazu minal ardi fa innaha ummakum. Ya, jagalah bumi itu karena sungguhnya bumi itu adalah ibumu. Nah, itu yang selalu kami pesankan kepada santri dan santriwati kami. Jadi Rasulullah mengibaratkan dunia ini sebagai ibu, sebagaimana ketika kita tidak
menjaga atau kita tidak merawat ibu kita, artinya kita adalah akan dicap sebagai anak yang durhaka. Maka begitu juga ketika kita tidak menjaga bumi ini yang dimana diibaratkan oleh Rasulullah sebagai ibu, maka artinya juga kita sudah menjadi penduduk bumi yang durhaka terhadap bumi ini. Itu yang kami sampaikan kepada santri dan santriwati kami, dan semoga juga bisa menjadi pesan kepada orang banyak dan bisa bermanfaat untuk kepentingan umat lebih luas lagi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.